Bab 471. Tidak percaya. Mary tidak mau percaya. Pahlawan hebat yang sangat ingin Mary kenal ternyata adalah pencuri kecil yang menyebalkan itu. Saat ini, perasaan Mary menjadi sangat rumit. Itulah alasannya aku membantu Tuan Wahyudi, ujar Molika. Molika menghela napas dan melanjutkan, coba kalian pikir sendiri, Tuan Wahyudi sudah memberikan semua penghargaan atas kontribusinya pada Panglima Yuda. Kalau Tuan Wahyudi mendapat masalah di sini, Panglima Yuda pasti akan memimpin pasukannya datang dan membantunya. Kalau seperti itu, kita mana bisa selamat. Kalau bukan karena hal ini, mana mungkin aku akan berbuat begini pada Wolfie yang adalah temanku itu. Aku melakukan ini demi kebaikan semua orang. Tubuh Jupiter dan Blackie bergetar, mereka tidak berani membantah lagi. Wolfie telah menyinggung Tuan Wahyudi dan hampir melibatkan mereka, jadi dia memang pantas dibunuh. Ucup mengernyit dan berkata, semua ini hanya kata-katamu. Sebelum ada informasi pasti, aku nggak akan percaya pada pembohong sepertimu. Jupiter dan Blackie tanpa sadar juga mengangguk. Alasan utamanya, Jamal terdengar sangat melebih-lebihkan kehebatan Tuan Wahyudi itu. Dari ceritanya, Tuan Wahyudi bahkan terkesan lebih hebat dari para pahlawan dalam drama. Pada saat ini, seorang bandit yang berlumuran darah terhuyung masuk dan berkata, Ketua sekalian, terjadi masalah besar. Jenderal Wolfie ditangkap oleh Wira. Sebagian kecil dari orang-orang kami terbunuh dan sebagian besar lainnya ditangkap. Seluruh pasukan sudah jatuh ke tangan musuh. Duk, duk, duk. Ucup, Jupiter, dan Blackie seketika tersungkur ke lantai, wajah mereka tampak linglung saking terkejutnya. Sementara itu, mata Putu justru terlihat berbinar. Seperti yang diharapkan dari Tuan Wahyudi, taktiknya saling berkaitan dan mulus. Tidak heran jika strateginya dapat menghancurkan Raja Tanui dari Kerajaan Agrel. Hei, bangunlah, ujar Molika pada ketiga orang itu. Setelah membantu tiga orang yang gemetaran itu berdiri, Molika menghela napas dan berkata lagi, ini adalah akhir terbaik. Kalau enggak, kita semua akan mati. Melihat ketiganya mengangguk linglung, Molika melanjutkan, Tuan Wahyudi bilang, ada banyak tambang di pegunungan Jata. Dia membutuhkan tambang giok air dan tambang batu bara. Kelak, kereta yang mengangkut batu bara dan batu gioknya akan sering melakukan perjalanan bolak-balik dari Kabupaten Uswal ke pegunungan Jata. Selama kalian nggak mengganggu orang-orangnya, dia nggak akan menyerang kalian. Nggak akan, kami nggak akan mengganggunya. Petik 2. Nggak berani, aku nggak akan berani. Jupiter dan Blackie mengibaskan tangan mereka berulang lagi. Ucup juga mengiyakan dengan kepala tertunduk. Wolfie bahkan sudah dijatuhkan. Mereka mana berani coba-coba cari masalah sendiri. Molika berkata lagi, sekarang, kekuatan kalian sudah berkurang banyak. Kalian nggak bisa berkelompok sendiri-sendiri lagi. Kalau nggak, kalian bisa diserang pemerintah satu persatu. Lebih baik kalian memilih ketua baru dan menghimpun semua kekuatan. Dengan begitu, kalian akan lebih aman. Gabungkan ketiga kelompok bandit kalian dan pilihlah satu ketua baru. Jupiter dan Blackie saling memandang dengan mata berbinar. Mereka adalah yang terkuat di antara orang-orang di sini. Selama bisa mengalahkan yang lain, salah satu dari mereka berdua bisa menjadi pemimpin. Selain itu, sebagai kepala bandit, mereka juga berkesempatan untuk menjadi pasangan yang layak bagi Mary. Ucup memandang kedua orang itu dengan tidak puas. Dia adalah ketua kedua Ngarai Naga Biru. Jika salah satu dari Jupiter dan Blackie menjadi ketua baru, Ucup pasti akan diintimidasi habis-habisan. Melihat ketiga orang ini hendak bertarung, Putu sontak berkata sambil tersenyum. Hei, gimana kalau kita memilih Jenderal Mary menjadi ketua baru? Molika dan Jamal melihat ke arah Putu. Pria bungkuk itu lumayan juga, sebelum mereka melontarkan usul mereka, dia sudah terlebih dahulu mengusulkannya. Aku setuju, ujar Ucup segera merespons. Mary tidak memiliki fondasi, jika dia tidak ingin dikendalikan oleh Jupiter dan Blackie, dia harus mengandalkan kekuatan Ucup. Jupiter dan Blackie saling memandang, lalu menatap Molika yang tersenyum dan Mary yang cantik. Mau tidak mau, mereka pun berkata serempak, kami juga setuju. Tak satu pun dari mereka akan puas dengan yang lain sebagai ketua. Jadi, lebih baik biarkan Mary yang menjadi ketua. Dengan mendukung Mary untuk menjadi ketua, mereka pasti akan dihargai oleh Mary dan Molika. Namun, saat Jupiter dan Blackie mengatakan ini dengan serempak, keduanya langsung saling memelotot kesal. Kemudian, keduanya menatap Mary dan Molika dengan pandangan menyanjung. Selamat, Nona Mary. Sekarang, kamu adalah ketua pertama Ngarai Naga Biru. Ujar Jamal sambil mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Dia menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat. Semua orang juga buru-buru memberikan selamat. Hah? Mary yang masih memikirkan tentang identitas Wira sontak kebingungan. Dia tiba-tiba sudah ditunjuk oleh semua orang untuk menjadi ketua pertama Ngarai Naga Biru. Sekelompok bandit itu tengah memberi hormat padanya. Sementara itu, Molika tersenyum senang.
Adiknya telah menguasai desa bandit lain yang tidak kalah dengan desa bandit asalnya. Jamal berkata, semuanya, Tuan Wahyudi pernah memberiku sebuah rencana besar. Gimana kalau kita diskusikan bersama? Kalau kita bisa mewujudkannya, kita nggak perlu jadi bandit lagi di masa depan. Kita bahkan bisa membuat bangga leluhur kita. Bab 472. Di kantor pengadilan daerah Kabupaten Uswal, Regan yang selalu tenang menerobos ke aula belakang pengadilan daerah sambil berteriak, Pak Fadil, ada peristiwa besar yang terjadi. Tuan Wahyudi mengalahkan Ngarai Naga Biru dan menangkap Levon. Dia menyuruh kita untuk mengumpulkan mayat-mayat di sana. Apa, F? Adil Sipati pengganti tercengang sejenak. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan skeptis, Regan, apa informasi ini terpercaya? Mungkin Wira nggak memenangkan pertempuran, tapi malah kalah telak dan dikurung di Ngarai Naga Biru Bandit. Mungkin dia ingin menipu kita agar memimpin pasukan, untuk menyelamatkannya. Para bandit pegunungan Jata telah memberontak dan menduduki Kabupaten Hiloka. Pasukan yang dikerahkan kota pusat pemerintahan Lokana bahkan tidak dapat berbuat banyak. Bagaimana Wira yang hanya meminjam 150 set baju zirah dan membawa 200 orang ke sana mampu menangkap Wolfi hidup-hidup? Fadil yang paham soal masalah militer tidak bisa mempercayainya. Regan akhirnya berkata, Pak Fadil, kamu benar-benar pintar, bisa memikirkan hal ini. Mendengar kata-kata Regan yang terdengar ganjil, Fadil pun berkata dengan alis berkerut, apa maksudmu? Regan menjawab pelan, orang lain mungkin kalah dalam pertempuran, tapi Tuan Wahyudi nggak akan kalah. Para pemberontak di Ngarai Naga Biru bukan masalah besar baginya. Melihat betapa yakinnya Regan, Fadil tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Regan, sebenarnya apa yang kamu sembunyikan? Kenapa Tuan Wira nggak mungkin kalah dalam pertempuran? Sampai saat ini, Fadil belum berhasil menebak kartu truf yang dimiliki Wira. Regan, satu-satunya yang tahu, terus menutup mulutnya rapat-rapat. Regan langsung berbalik dan berkata, Pak Fadil, kalau kamu nggak mau ikut, aku akan membawa bawahanku sendiri ke sana. Tapi, kalau Tuan Wahyudi bertanya, aku akan berkata sejujurnya. Kamu tanggung sendiri konsekuensinya, iya. Regan benar-benar mengancam Fadil. Mengingat bahwa bawahan Wira adalah jenderal batalion, Fadil pun menggertakkan gigi dan berkata, siapa bilang aku nggak ikut? Aku cuma mempertimbangkannya lebih jauh. Beberapa saat kemudian, genderang dibunyikan, lalu seluruh petugas patroli serta pasukan penjaga setempat berangkat. 200-an orang yang membawa belasan kereta kuda berderap ke selatan menuju ke Kabupaten Hiloka. Baru berjalan sejauh 15 km, mereka kebetulan bertemu dengan Wira dan kelompoknya yang membawa lebih dari 500 tawanan dalam perjalanan. Para bandit yang menjadi tawanan ini diikat dengan tali panjang yang tebal dan wajah mereka semua terlihat ketakutan. 200 orang ini benar-benar telah menangkap begitu banyak bandit. Fadil tercengang melihatnya. Duk. Regan segera berlutut sambil menundukkan kepalanya dan berkata, selamat atas kepulangan Tuan Wahyudi yang membawa kemenangan. Duk, Duk. Ketika melihat ketua mereka berlutut, seratusan petugas patroli dan bawahan lainnya juga segera berlutut. Setelah ragu-ragu sejenak, Fadil lalu memandang Zabran si jenderal batalion di sebelah Wira. Duk. Dia pun menggertakkan gigi dan berlutut, lalu berkata sambil mengepalkan tinjunya tanda hormat, selamat atas kepulangan Tuan Wahyudi yang membawa kemenangan. Begitu sang pati berlutut, seratusan pasukan penjaga juga segera berlutut di tanah. Sekarang, semua orang di sana berlutut pada Wira. Sambutan yang jelas berlebihan ini membuat Wira yang berada di dalam kereta mengernyit dan mengibaskan tangannya. Sudah, bangunlah semuanya. Kalian berdua, ke sini sebentar, ujar Wira. Regan dan Fadil segera berjalan mendekat, lalu membungkuk di depan kereta Wira. Wira langsung memberi perintah, 5 km dari Kabupaten Hiloka, masih ada 400-500 mayat. Pimpin orang kalian ke sana dan bawa mereka semua kembali untuk dimakamkan. Baik, jawab Regan dan Fadil dengan cepat. Regan baik-baik saja, tetap hati Fadil justru penuh gejolak. Tampaknya, ada hampir 1000 bandit yang dimobilisasi. Namun, Wira memimpin 200 orang untuk membunuh setengah dari mereka dan menangkap sebagian besar lainnya. Bahkan jika Panglima Dirga bangkit kembali, dia belum tentu dapat mencapai prestasi ini. Ada lagi, umumkan ke semua orang kalau Levon memimpin pasukannya untuk menyerang Kabupaten Hiloka. Jenderal Batalion Zabran yang pulang kampung untuk mengunjungi kerabatnya, serta kalian berdua memimpin pasukan dan mengalahkan lebih dari 1000 pemberontak dan menangkap Wolfi, tambah Wira. Duk. Regan berlutut lagi, lalu berkata dengan penuh syukur, terima kasih sudah mengingat kami, Tuan. Berhubung Tuan Wahyudi menyebut namanya. Dalam prestasi pemberantasan pemberontakan, kerajaan pasti juga akan memberi Regan penghargaan. Regan si kepala petugas patroli tanpa pangkat akan segera menjadi pejabat tinggi. Bab 473. Benar saja,
Bekerja pada Wira memang bermanfaat besar. Terima kasih sudah mengingat kami, Tuan. Ujar Fadil yang juga merasa sangat bersyukur. Jika laporan diserahkan seperti ini, Fadil yang merupakan pati pengganti setidaknya akan menjadi pejabat tetap. Di level pejabat serendah itu, mereka yang berjasa memberantas pemberontakan setidaknya bisa mendapatkan kenaikan pangkat sebanyak 3 tingkat sekaligus. Wira mengibaskan tangannya, menyuruh Regan dan Fadil berdiri. Mereka berdua mengepalkan tinju tanda hormat, lalu segera pergi untuk mengumpulkan mayat. Dodi yang berada di samping berkata dengan bingung, Kak Wira, kitalah yang bertempur di sini, kenapa harus menyebut jasa mereka berdua? Mereka hanya meminjamkan kita baju zirah. Wirayu berkata dengan serius, Dodi, kamu harus ingat, sesuatu yang baik nggak boleh dimonopoli satu orang saja. Kalau kamu berbagi dengan orang lain baru akan membantumu. Dodi tiba-tiba mengerti mengapa Wira menyumbangkan begitu banyak uang ke kota. Ini bisa dianggap sebagai jaminan, ujar Wira sambil tersenyum. Kamu akan segera pergi ke ibu kota, kalau kamu ingin menyampaikan kontribusimu, lakukanlah. Tapi, kamu toh nggak punya pasukan. Kalau mengatakan kamu menumpas pemberontak, itu kedengaran ganjil dan salah. Lebih masuk akal dan sah kalau jasa kedua orang itu juga disertakan. Kak Wira, kamu baik banget padaku, aku jadi nggak ingin pergi ke ibu kota. Kata Dodi dengan mata memerah. Wira mengibaskan tangannya dan berkata, pergilah, ada bagusnya juga kamu bisa keluar melihat dunia. Temperamenmu meledak-ledak, kalau nggak keluar melihat-lihat, kamu nggak akan merasa puas. Dodi menundukkan kepalanya. Dia ingin pergi berperang di perbatasan, dia juga ingin pergi ke ibu kota untuk melihat orang seperti apa raja itu. Di sampingnya, Danu dan prajurit veteran pasukan Zirah Hitam tampak khawatir. Bagaimanapun, ibu kota adalah tempat yang berbahaya. Dalam waktu 2 jam, kereta mereka tiba di kota. Levon yang berada di dalam kereta tawanan terdepan membelalakan matanya, lalu buru-buru menundukkan kepalanya lagi. Ada kereta mewah yang terparkir di gerbang kota, dengan tulisan, Wibowo, terukir di depannya. Pintu kereta terbuka, menunjukkan Dian yang mengenakan jubah bulu rubah dan terlihat sangat cantik. Meskipun Levon menundukkan kepalanya, dia mengenakan baju zirah cerah yang sangat mencolok di antara para tawanan. Dian langsung menemukan Levon dalam sekali pandang. Sorot matanya terlihat sedikit rumit saat dia berjalan mendekat. Masih ada aku di hati Nona Dian, ujar Levon. Hatinya terasa hangat tetapi juga sedikit sedih saat menyadari Dian berjalan makin dekat. Saat ini, penampilannya sama menyedihkan dengan dirinya 10 tahun yang lalu. Dia benar-benar tidak ingin Dian melihatnya seperti ini. Namun, makin lama, ekspresi Levon menjadi makin suram dan dingin. Dian yang ternyata berjalan menuju kereta Wira berkata, gimana keadaan Paman Fandi? Cederanya lumayan serius dan dia seenggaknya perlu istirahat 2 bulan. Tapi, nyawanya nggak dalam bahaya, jawab Wira sambil menghela napas. Dian mengernyit ketika dia melongok ke dalam kereta dan melihat Fandi yang penuh luka. Keluarga Wibowo punya beberapa bahan obat yang bagus. Aku akan membawanya untuk Paman Fandi, ujar Dian. Wira mengangguk. Saat melirik ke arah Levon, sorot mata Dian menjadi rumit. Setelah terdiam sesaat, dia berkata dengan suara rendah, aku tahu dia bersalah, tapi apa Tuan bisa melepaskan dia? Fandi adalah pahlawan yang menembak mati Raja Tanui. Dia telah memberikan kontribusi besar dalam mengalahkan pasukan bangsa Agrel. Melihat Fandi dilukai sampai seperti ini juga membuat Dian merasa sangat kecewa pada Levon. Namun, keduanya sudah mengenal satu sama lain sejak mereka kecil. Dia sedikit tidak tega pada Levon. Di barisan kereta terdepan, mata Levon berbinar gembira. Sepertinya Nona Dian masih peduli padaku, belum tentu posisiku lebih rendah dari pria busuk ini di hatinya, batin Levon. Sebelum Wira bicara, Dodi sudah terlebih dulu menyela. Nona Dian, apa kamu tahu kalau dia menulis surat untuk mengelabui Kak Wira agar pergi ke Ngarai Naga Biru? Dia ingin membunuh Kak Wira. Ketika kami kembali, dia memimpin 1000 pasukan untuk menyerang kami. Kalau bukan karena kami sudah membuat persiapan, Kak Wira mungkin sudah dibunuh olehnya. Kamu masih mau minta Kak Wira untuk melepaskan dia? Aku, ujar Dian dengan nada tercekat. Kemudian, dia melanjutkan dengan kepala tertunduk. Tuan, bisakah kamu membuatnya nggak terlalu menderita sebelum dia pergi? Di dalam kereta tawanan terdepan, mata Levon berkobar marah. Apa maksud Dian? Dia menyerah untuk menyelamatkannya dan membiarkan pria itu membunuhnya. Wira mengangguk sebagai jawaban. Bab 474. Aku akan pulang untuk mengambil obat, ujar Dian. Dia melirik Levon lagi dengan sorot mata sedih, lalu berbalik dan pergi dari sana. Levon adalah pengemis yang Dian selamatkan dan selanjutnya menjadi bawahan keluarga Wibowo. Ketika Supri memaksa Dian menikah, Levon sudah membantunya keluar dari situasi itu 3 kali. Jika bukan karena Levon, Dian tidak akan bertemu Wira dan berada di sini sekarang.
Persahabatan lama ini membuat Dian ingin memohon belas kasihan atas Levon. Namun, begitu memikirkan rencana Levon untuk membunuh Wira, dia menjadi kecewa dan bertekad untuk membiarkan Levon dihukum. Levon memandangi kereta keluarga Wibowo dengan tatapan yang syarat akan kesedihan, kekecewaan, kemuraman, dan niat membunuh. Sudah pergi, Dian benar-benar pergi, bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun padanya. Hal ini sangat mengecewakan hati Levon. Para tawanan pemberontak memasuki kota dan menimbulkan kegemparan. Beberapa hari yang lalu, banyak orang di Kabupaten Uswal merasa resah saat mendengar bahwa pasukan Wolpin telah menyerbu Kabupaten Hiloka. Kini, warga setempat akhirnya bisa tenang. Kelompok Wira dan para tawanan langsung menuju kantor pengadilan daerah. Lantaran jumlah tawanan yang terlalu banyak, penjara pengadilan daerah tidak dapat menampung mereka semua. Levon, sekelompok pemimpin bandit, dan orang-orang berbahaya lainnya dibawa pergi dengan dikawal oleh kelompok Wira. Sekelompok orang itu membawa para pemimpin bandit ini ke kediaman Silali sebelumnya. Keluarga Silali terbukti berkomplot dengan bandit sehingga semua harta benda keluarga mereka disita. Belum lama ini, Wira menghabiskan 30 juta untuk membeli rumah seluas 6.000 meter persegi ini dan menjadikannya sebagai kantor untuk penduduk Dusun Darmadi yang datang ke Kabupaten Uswal. Rumah ini sudah lebih dari cukup untuk menampung 200-an bandit dan puluhan pemimpin bandit. Setelah memasuki kantor ini, Wira akhirnya bisa merasa rileks. Dia menugaskan beberapa orang untuk mengatur makanan dan beberapa orang untuk jaga malam supaya para bandit tidak melarikan diri. Setelah semuanya selesai diatur, hari sudah mulai gelap. Sesudah makan malam, Wira bersiap untuk istirahat. Mendadak, Dian membuka pintu dan masuk. Dia membawa kotak makanan dan matanya berkaca-kaca saat dia berkata dengan ragu, "Tuan." "Tenanglah," ujar Wira sambil menyeka air mata di wajah Dian. Kemudian, dia melanjutkan dengan lembut, "Aku tahu kamu ingin bertemu dengannya. Bagaimanapun, kalian sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan hatimu juga sangat lembut." "Tuan, kamu memang paling memahami aku," kata Dian. Sambil bersandar di pelukan Wira, Dian mulai bercerita sambil terisak-isak, "Aku tahu dia ingin membunuhmu, jadi aku nggak akan mempersulitmu dengan memintamu mengampuni dia. Aku hanya ingin memberinya sedikit makanan demi persahabatan kami sejak kecil." Wira menyeka air mata di wajah Dian dan berkata, "Pergilah, tapi hati-hati." "Ya," jawab Dian sambil mengangguk. Kemudian, dia berbalik dengan membawa kotak makanan di tangannya. Beberapa saat kemudian, Dian dibawa ke gudang kayu dan bertemu dengan Levon yang dirantai. Dian menoleh dan berkata, "Bisakah kalian membiarkan kami bicara berdua?" Dua prajurit veteran yang membawa Dian segera keluar dari gudang kayu. Dian membuka kotak makanan, lalu menyajikan makanan dan minuman di depan Levon. Mata Levon tampak dingin, seolah-olah dia sedang menatap orang asing. "Kamu kira aku masih pengemis kecil yang kelaparan dan kehausan dulu?" "Kak Levon, aku tahu kamu marah karena nggak membantumu memohon ampun pada Tuan Wira." Dian berkata dengan tegas, "Tapi, kamu benar-benar bersalah dalam hal ini. Kamu nggak seharusnya menangkap Paman Fandi. Kamu bahkan menipu Tuan Wira ke ngarai naga biru dan berencana membunuhnya." "Aku nggak salah," ujar Levon dengan dingin. "Dia cuma penipu yang bisa menulis beberapa puisi payah. Dia sudah meracuni hatimu dengan puisi buruknya. Setelah aku membunuhnya, kamu pasti akan berubah pikiran. Aku sama sekali nggak salah." Bab 475. "Kamu nggak mengenal Tuan Wira. Dia itu pria berbakat dengan kemampuan yang berada di luar imajinasimu," ujar Dian dengan tegas. Setelah mendengar Levon memfitnah Wira seperti ini, wajah cantik Dian menjadi dingin. "Kalaupun dia mati, aku tetap akan sendiri seumur hidupku dan nggak akan menikahi siapapun. Kak Levon, aku nggak pernah menyukaimu, paling-paling aku hanya menganggapmu sebagai kakak," ujar Dian lagi. "Kakak, kakak hahaha," gumam Levon, lalu mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia tiba-tiba berkata dengan wajah garang, "Kamu sudah dibutakan olehnya. Dia itu penipu yang nggak tahu malu. Memangnya siapa, dia? Dia nggak bisa dibandingkan denganku. Aku 10.000 kali lebih baik dari dia." Dian menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Kak Levon lah yang dibutakan perasaan hingga mengatakan omong kosong seperti ini, batin Dian. "Kamu nggak percaya?" tanya Levon. Reaksi dingin Dian ini membuat Levon terprovokasi. Dia lantas memelotot dan meraung, "Apa kamu benar-benar mengira aku seorang pengemis? Pengemis mana yang bisa memiliki keterampilan seni bela diri dan terampil dalam melatih prajurit sejak dia masih kecil?" Dian terbelalak kaget. Sejak awal, dia sudah heran dengan keterampilan Levon ini. Namun, ketika ditanya saat itu, Levon hanya mengatakan bahwa dia adalah keturunan jenderal dan keluarganya sudah hancur. Penjelasan ini masuk akal sehingga Dian pun tidak curiga. Sekalipun Levon memiliki identitas lain, sekalipun dia adalah seorang pangeran yang terbuang, Dian juga tidak peduli. Di hati Dian,
Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandingi Wira. Biar ku beritahu, latar belakangku 10.000 kali lebih baik dari pencuri kecil itu. Aku bukan orang kampung. Levon memandang Dian sambil berkata penuh penekanan, aku ini putra Raja Fazana. Hah? Dian terkesiap kaget. Raja Fazana adalah pemberontak terbesar di kerajaan Nuala. Dia mengangkat dirinya sendiri sebagai raja 15 tahun lalu dan menduduki 3 provinsi di selatan. Dia membuat masalah besar yang diketahui semua orang di dunia dengan hampir memisahkan diri dari kerajaan Nuala. Belakangan, pemberontakan ini digagalkan tentara kerajaan, tetapi Raja Fazana sendiri berhasil lolos. Tak disangka, Levon ternyata adalah anak seorang pemberontak. Jika orang lain tahu bahwa keluarga Wibowo telah mengadopsinya, keluarga Wibowo akan dianggap berkomplot dengan pemberontak. Ini merupakan kejahatan serius yang bisa mengakibatkan seluruh keluarga mereka dibantai. Levon mengangkat kepalanya dan berkata, gimana? Sekarang kamu tahu kalau aku jauh lebih baik dari pria payah itu, kan? Dian berkata sambil mengernyit, Kak Levon, tolong berhenti bicara yang gak-gak, identitas apapun yang kamu miliki, hatiku tetap milik Tuan Wira. Silakan nikmati makanan dan minuman ini. Memangnya kenapa jika Levon adalah putra Raja Fazana? Raja Tanui memiliki 100.000 kavaleri, tetapi dia tetap dibunuh oleh Wira. Levon terdiam. Reaksi datar dari Dian ini membuat Levon merasa terhina. Dia sontak menggertakkan gigi dan berkata, Nona, apa di matamu, aku sama sekali nggak sebaik dia. Sebagai putra seorang raja pemberontak, ini adalah kebanggaan sekaligus penyesalan terbesar Levon. Jika pemberontakan sang ayah berhasil, dia akan menjadi pangeran di masa depan. Jika ayahnya ditangkap oleh kerajaan, dia akan menjadi pemberontak yang dicemooh dan dibenci semua orang. Kak Levon, kita cukup menjadi diri kita sendiri. Kenapa kamu harus membanding-bandingkan diri dengan orang lain? Setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Ujar Dian. Dian menghela napas dan berbalik pergi sambil berkata, aku akan meminta seseorang membuka borgol, jadi kamu bisa makan dan minum sendiri. Aku pergi dulu. Kamu nggak boleh pergi, seru Levon. Levon melangkah ke samping untuk mengadang langkah Dian, lalu berkata dengan ekspresi beringas, mau kemana kamu? Apa kamu mau pergi melayani pria busuk itu? Kamu mau membuka pakaianmu untuknya? Kenapa kamu begitu murahan? Kalau kamu nggak peduli sama etika dan rasa malu, untuk apa kamu berlagak benar di depanku? Dian terdiam. Saat mendengar kata-kata yang menyayat hati dan melihat Levon yang menggila, Dian merasa sangat asing dengannya. Matanya yang indah dipenuhi kesedihan saat dia berkata, ya, kamu benar. Aku memang ingin merayu Tuan Wira, aku cuma ingin menjadi wanitanya. Puas kamu. Kamu nggak tahu malu. Umpat Levon. Dia menggertakkan gigi dan bergegas menyerbu Dian dengan ekspresi beringas di wajahnya. Kalau aku nggak bisa mendapatkanmu, jangan harap pria busuk itu bisa. Mari kita mati bersama, seru Levon. Ah, seru Dian sambil mundur dengan ngeri. Bab 476. Setelah mengantar Dian, Wira baru saja hendak berbaring. Tiba-tiba, Danu mengetuk pintu dan berkata, Kak Wira, Mary, Molika, dan Jamal datang membawa beberapa perampok dari Ngarai Naga Biru. Mereka ingin bertemu denganmu untuk berbincang-bincang. Wira bertanya seraya mengernyit, nggak ada orang luar yang tahu, kan? Para perampok ini memang tidak terkenal seperti Levon. Namun, Wira tetap akan dianggap bersekongkol dengan perampok jika bertemu mereka. Saat ini, giok air yang digunakan untuk membuat kaca dan batu bara untuk pembuatan baja merupakan produk dari pegunungan Jata. Jika tidak menaklukkan para perampok ini, suplai giok air dan batu bara untuk kota provinsi wilayah selatan akan bermasalah. Danu menjawab, nggak ada. Mereka datang waktu malam. Aku menyuruh Paman Rudi untuk mengurus mereka. Anggota tim pengawal dan tentara pensiun nggak tahu. Kerja bagus, ujar Wira sambil menepuk bahu Danu. Wira mengangguk dan melanjutkan, suruh mereka datang. Berdasarkan kedekatan hubungan, seharusnya anggota tim pengawal adalah orang kepercayaan Wira. Namun, kenyataannya, orang yang paling dipercaya Wira adalah pengawal pribadi dan tentara senior pasukan Sirah Hitam. Demi Dirga, orang-orang ini mengorbankan kemampuan militer mereka dan menyembunyikan identitas mereka hingga sekarang. Jadi, karakter mereka bisa dipercaya. Tim pengawal memang berasal dari desa yang sama dengan Wira. Kalau ada keuntungan, mereka bisa bekerja untuk Wira. Namun, sekarang mereka belum tentu berani melakukan hal-hal yang dilarang pemerintah. Sementara itu, tentara pensiun memang menghormati Wira dan karakter mereka lumayan bagus, tetapi belum tentu mereka mampu melakukan semua hal. Tak lama kemudian, Mary, Molika, Jamal, Jupiter, Blackie, Ucup, dan Putu datang. Mereka berseru sembari memberi hormat, salam, Tuan Wahyudi. Mary yang merengut memelototi Wira. Wajahnya agak memerah. Dulu, Mary sangat membenci pencuri ini dan ingin menghabisinya. Namun,
Ternyata penasihat militer hebat yang ingin dijumpai Mary selama ini adalah Wira. Ketika melihat Wira lagi, tiba-tiba Mary merasa Wira tidak terlalu menyebalkan. Bahkan, Wira terlihat lebih tampan. Hanya saja, saat teringat apa yang pernah dilakukan Wira terhadapnya, Mary tetap merasa kesal. Bisa-bisanya seorang penasihat militer menindas wanita, benar-benar tidak tahu malu. Gak perlu sungkan, ucap Wira. Dia duduk di kursi dengan tenang, lalu mengetuk pegangan kursi dan bertanya dengan ekspresi datar, ada apa? Saat kuliah, Wira pernah mempelajari tentang cara berinteraksi dengan orang lain. Kita harus menggunakan cara yang berbeda untuk berhubungan dengan setiap orang. Saat menghadapi orang yang jahat, kita harus menggertak mereka supaya mereka tidak berani melawan. Cara yang paling bagus untuk berkomunikasi adalah mencari tahu apa yang dipikirkan orang lain terlebih dahulu. Jadi, kita bisa membuat orang tersebut tidak bisa berkutik begitu kita bicara. Sikap Wira ini membuat Ucup, Jupiter, dan Blackie sangat gugup. Hanya Putu yang diam-diam mengamati Wira. Molika menjelaskan seraya memberi hormat, Tuan Wahyudi, Ngarai Naga Biru, Gunung Rubah Putih, dan Gunung Beruang Hitam memutuskan untuk bergabung, kelak, Mary yang akan menjadi pemimpinnya. Kami datang mengunjungimu karena mereka menghormatimu. Mereka ingin bertemu pahlawan yang memimpin pasukan perbatasan, mengalahkan kavaleri bangsa Agrel, dan menyelamatkan kerajaan Nuala terlebih dulu. Benar, benar. Kami sangat menghormati Tuan Wahyudi, sahut Ucup, Jupiter, dan Blackie seraya mengangguk. Wibawa mereka sebagai perampok, benar-benar tidak terlihat lagi. Reputasi seseorang sangatlah penting. Mereka juga pernah melihat cara Wira memerintah Molika dan mengalahkan Wolfie. Ucup, Jupiter, dan Blackie benar-benar takut. Wira tersenyum sinis, lalu menimpali, Molika, kamu datang ke Kabupaten Uswal dengan mengambil risiko di penggal hanya untuk bicara omong kosong seperti ini. Molika tersenyum canggung dan mengaku, aku, memang nggak ada yang bisa disembunyikan dari Tuan Wahyudi. Mary ingin bertemu denganmu. Bab 477. Molika dan Jamal khawatir. Jupiter dan Blackie juga tidak tenang, serta takut Ucup ingin menguasai gunung sendirian makanya mereka membawa Ucup ke sini. Siapa sangka, Putu juga ingin datang. Jadi, mereka semua pun mengunjungi Wira bersama-sama. Kak, aku nggak ingin bertemu dengannya, sahut Mary yang tersipu malu. Kemudian, Mary melanjutkan perkataannya dengan tegas, aku ini pemimpin Ngarai Naga Biru. Aku datang untuk memberitahumu, kelak kalau anggotamu melewati Ngarai Naga Biru, kami nggak akan menghentikan mereka. Kita nggak usah saling ikut campur dalam urusan masing-masing. Setelah mendengar bahwa pencuri ini adalah penasihat militer, Mary tetap tidak percaya. Jadi, dia langsung datang untuk memastikan. Alhasil, sekelompok orang ini malah mengikutinya. Wira mengangkat alis dan berujar, boleh, ada lagi. Nggak ada, jawab Mary yang berjalan ke samping. Sebenarnya, masih ada banyak hal yang ingin diucapkan Mary kepada pencuri yang tidak tahu malu ini. Mary ingin bertanya kepada Wira kenapa dia menindas wanita lemah. Padahal dia adalah seorang pahlawan. Akan tetapi, Mary merasa malu menanyakan hal ini di depan banyak orang. Wira melirik mereka semua sekilas. Kemudian, Jamal segera berdiri dan menimpali, Tuan Wahyudi, aliansi rute dagang asri sudah dibangun dan sekarang aku ini pengurus aliansi. Aku berencana menghubungkan jalan dari kota pusat pemerintahan Lokana sampai kota pusat pemerintahan Jagabu. Jamal melanjutkan, setelah itu, aku akan mengatur semua perampok untuk memungut uang jalan dengan harga yang sama. Orang biasa yang lewat nggak perlu bayar, hanya orang yang sering lewat baru bayar. Petik 2. Jamal terus menuturkan berbagai pemikirannya. Waktu itu, ketika dia membicarakan tentang aliansi rute dagang asri, ternyata semua orang setuju. Jamal langsung menjadi pengurusnya yang mengatur berbagai urusan. Wira mengangguk dan menyahut, bagus, setelah kota pusat pemerintahan Jagabu memenangkan perang kali ini, nggak akan ada masalah lagi di kota itu dalam waktu 10 tahun. Nggak lama lagi, mereka juga akan kembali berbisnis dengan bangsa Agrel. Pada saat itu, kota pusat pemerintahan Jagabu akan semakin makmur dan pengusaha yang datang juga akan semakin banyak. Kalau kalian mengurus aliansi rute dagang asri dengan baik, pasti akan menjadi transaksi yang menguntungkan. Bahkan, pejabat juga nggak akan berani berbuat apa-apa kepada kalian, lanjut Wira. Begitu mendengar perkataan Wira, mata Ucup, Jupiter, dan Blackie berbinar-binar. Jamal yang tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya, tersenyum seraya berucap, ini semua karena arahan Tuan Wahyudi. Aku hanya pengurus. Sebenarnya, walaupun semuanya sudah setuju, mereka tidak terlalu bersedia mendukung Jamal. Namun, setelah Wira berkata seperti ini, Jamal bisa melihat dari respons mereka bahwa mereka pasti akan mendukung Jamal. Tatapan Wira tiba-tiba tertuju pada Putu yang memakai jubah panjang. Wira berdiri, lalu bertanya sembari memberi hormat, Tuan ini siapa? Putu segera memberi hormat dan menjawab, namaku Putu. Awalnya,
Aku ini seorang pelajar. Aku menjadi sarjana kabupaten pada umur 13 tahun dan sarjana provinsi pada umur 16 tahun. Sebenarnya, aku berniat mengikuti ujian sarjana kerajaan di ibu kota pada umur 18 tahun, tapi ada masalah yang terjadi di keluargaku. Jadi, aku berkelana dan akhirnya aku menetap di Ngarai Naga Biru, lalu menjadi penasihat Tuan Levon, lanjut Putu. Kemudian, para perampok lain yang mendengarnya tercengang dan berkomentar. Sarjana kabupaten pada umur 13 tahun. Sarjana provinsi pada umur 16 tahun. Dia mau mengikuti ujian sarjana kerajaan pada umur 18 tahun. Biasanya, orang terpelajar seperti ini pasti akan menjadi pejabat tinggi dan sarjana tingkat tertinggi. Akan tetapi, Putu malah tinggal di Ngarai Naga Biru untuk menjadi penasihat. Molika dan Jamal saling bertatapan. Pantas saja Putu ini begitu lihai. Dia bisa langsung mengetahui bahwa mereka akan mendapatkan masalah terlebih dahulu. Mata Wira berbinar-binar dan dia berkata, "Oh, apakah kamu orang yang membantu Levon menuliskan surat dengan pesan terselubung?" Putu tersenyum getir dan menjawab, "Waktu itu, aku memang nggak tahu diri. Aku nggak tahu Tuan Wahyudi sudah merencanakan semuanya sejak awal." Wira menyahut seraya memberi hormat, "Aku tetap ingin berterima kasih atas niat baik Tuan Putu." Wira bersikap tegas kepada para perampok, tetapi bersikap sungkan kepada Putu. Sekelompok perampok yang melihatnya diam-diam mengeluh. Ternyata orang terpelajar memang lebih dihormati. "Tuan Wahyudi terlalu sungkan," ucap Putu sambil memberi hormat. Tiba-tiba, dia merapikan bajunya dan berlutut. Semua orang terkejut. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Putu. Wira yang kebingungan berkata, "Tuan Putu, ini." Putu bersujud, lalu menyahut, "Mohon Tuan Wahyudi kerahkan pasukan demi kepentingan rakyat." Bab 478. Ekspresi Wira berubah drastis dan dia bertanya, "Kerahkan pasukan. Bukannya itu berarti memberontak. Jangan bercanda." Sekarang Wira mempunyai kekayaan puluhan miliar gabak, istri yang cantik, dan Dian yang akan menjadi selirnya. Kehidupannya sudah cukup sempurna. Wira memang berniat membantu kehidupan rakyat kerajaan Nuala yang kesulitan. Dia sudah mereformasi sistem melalui jalur yang berbeda dan menyerahkannya kepada pemerintah kerajaan Nuala. Asalkan langkah reformasinya tepat, kehidupan rakyat akan menjadi lebih baik dan kerajaan Nuala akan bertahan sampai ratusan tahun. Mengenai pemberontakan untuk menyelamatkan negara, Wira tidak pernah memikirkannya. Dia juga tidak mampu melakukan aksi itu. Ucup tersenyum sinis. Waktu itu, Wolfie memberontak karena mendengar saran Putu. Mereka pun menyerang kabupaten dan membunuh pemimpin kabupaten. Sekarang, Putu menghasut Wira untuk memberontak lagi. Jamal dan Molika terkejut. Putu ini memang suka mencari masalah. Beraninya dia menghasut Wira untuk memberontak. Putu terlihat menggebu-gebu saat menjelaskan, "Tuan Wahyudi, aku nggak bercanda. Saat ini, raja kurang kompeten dan pejabat korupsi sehingga rakyat hidup menderita. Sudah saatnya untuk mengganti pemerintahan. Negara ini membutuhkan raja yang baru untuk menguasai pemerintahan dan memimpin seluruh rakyat." Segerombolan perampok mengangguk. Mereka melakukan aksi pemberontakan karena kehidupan mereka sangat sulit. Kalau tidak, mereka juga tidak ingin menjadi perampok. Sementara itu, Wira hanya mengernyit dan terdiam. Putu lanjut menghasut, "Tuan Wahyudi, kamu masih muda, berbakat, dan juga baik hati. Kamu sangat cocok menjadi raja. Kamu baru saja mengalahkan bangsa Agrel di perbatasan. Pengaruhmu cukup besar dan kamu sudah mendapatkan kepercayaan para pasukan. Selain itu, Panglima Yuda juga ada di kota pusat pemerintahan Jagabu. Panglima Dirga dicelakai oleh pemerintah, Panglima Yuda pasti ingin membalaskan dendam untuk ayahnya. Asalkan kamu mengerahkan pasukan, Panglima Yuda pasti akan menyetujuinya. Ditambah dengan bantuan perampok dari kota pusat pemerintahan Jagabu dan Lokana, kamu bisa menguasai provinsi Jawali dengan mudah dan menjadikannya fondasi kekuasaanmu," lanjut Putu. Ucup, Jupiter, dan Blackie mulai merasa antusias. Setelah menguasai satu kabupaten, mereka sudah cukup hebat. Kalau menguasai satu provinsi, bukannya mereka akan makin berkuasa. Mary, Molika, dan Jamal diam-diam memperhatikan ekspresi Wira. Apabila Wira memutuskan untuk memberontak, mereka juga akan mendukung Wira. Bagaimanapun, Wira adalah penasihat militer yang mengalahkan bangsa Agrel. Kemungkinan untuk menang sangat besar. Wira mencibir, lalu menyahut, "Ada lagi." Putu menambahkan, "Dengar-dengar, Tuan Wahyudi dan Tuan Putro punya hubungan yang sangat dekat. Tuan Putro itu seorang cendekiawan dan dia sudah lama merasa nggak puas dengan pemerintah karena pasukan Sirah Hitam. Asalkan kamu mengerahkan pasukan, pasti bisa mendapatkan bantuannya. Kamu bisa menyerahkan urusan administrasi wilayah yang berhasil dikuasai kepada Tuan Putro. Kehidupan rakyat akan segera pulih, lalu mereka akan menyediakan lebih banyak pangan dan dukungan militer, untukmu," lanjut Putu. Wira hanya mencibir dan tidak berbicara. Putro pernah menjadi pejabat tingkat ketiga dan dia memang mempunyai kemampuan yang hebat.
Namun, keluarga Gumilar sangat terkenal. Mana mungkin mereka mau ikut memberontak? Putu berkata lagi, Panglima Yuda akan memimpin pasukan dan Tuan Putro akan mengurus administrasi. Ditambah dengan pengaruh Tuan Wahyudi, asalkan bisa mengerahkan pasukan dan menguasai negara, pasti akan ada orang terpelajar dan jenderal yang mendukungmu. Mengambil alih pemerintahan hanya masalah waktu. Mohon Tuan kerahkan pasukan untuk menyelamatkan rakyat. Selesai berkata, Putu melirik ke samping. Ucup, Jupiter, dan Blacky sangat bersemangat. Mereka semua berlutut dan berujar, mohon Tuan kerahkan pasukan. Mohon Tuan kerahkan pasukan, sahut Jamal dan Molika yang ikut berlutut. Mereka juga merasa antusias. Hanya Mary yang tetap berdiri di tempat. Dia tidak terlalu tertarik dengan pemberontakan dan tidak ingin bersujud kepada Wira. Di sudut ruangan, Danu yang berkeringat dingin ketakutan. Kalau tahu segerombolan orang ini ingin menghasut Wira untuk memberontak, dia tidak akan membiarkan mereka masuk. Saat ini, kehidupan di Dusun Darmadi sangat nyaman. Tidak ada yang ingin memberontak dan orang yang melakukan aksi pemberontakan akan dipenggal. Di luar ruangan, Rudy dan David yang berjaga terkejut. Keinginan yang terpendam selama bertahun-tahun pun muncul. Akan tetapi, tidak ada yang mengatakan atau melakukan apapun. Wira yang dari tadi belum berkomentar mendengkus, lalu berucap, jadi ini tujuanmu mengerahkan pasukan. Aku pikir kamu sehebat apa, ternyata kamu sama sekali nggak paham dengan pemberontakan. Putu tertegun sejenak, lalu menyahut, Tuan Wahyudi, mohon petunjuknya. Bab 479. Ini adalah serangkaian rencana yang Putu buat menurut persyaratan Wira dan semuanya dipikirkan dengan cermat. Namun, Wira malah mengkritik Putu tidak memahami pemberontakan. Putu merasa tidak puas. Wira bertanya, apa kamu tahu persyaratan pertama untuk pemberontakan yang berhasil bagi dinasti yang rezimnya cukup stabil? Para perampok termangu. Mereka berani melakukan aksi pemberontakan, tetapi tidak pernah memikirkan persyaratan apapun. Putu terdiam lagi, lalu berucap, Tuan Wahyudi, mohon petunjuknya. Wira menyahut, bagi dinasti yang rezimnya stabil, persyaratan pertama untuk aksi pemberontakan yang berhasil adalah dilakukan pada periode akhir dinasti dan saat negara mengalami bencana besar. Pada generasi selanjutnya, ketika dunia dibanjiri dengan berbagai informasi, banyak sekali pembahasan tentang pemberontakan di zaman kuno. Wira juga pernah membaca tentang hal ini. Molika dan Jamal merenung sejenak, lalu mengangguk setuju. Sementara itu, Mary, Ucup, Jupiter, dan Blacky sama sekali tidak mengerti. Putu mengacungkan jempolnya seraya berujar, Tuan Wahyudi memang bijaksana. Pada periode akhir dinasti, keuangan pemerintahan pasti akan bermasalah. Begitu negara mengalami bencana besar, pemerintah nggak punya dana untuk mengurusnya. Korban bencana di berbagai tempat akan telantar dan kehilangan tempat tinggal. Asalkan ada orang yang memimpin aksi pemberontakan, sejumlah korban bencana akan berkumpul untuk mengikuti orang itu. Pasukan militer pun akan langsung berkembang menjadi makin kuat, lanjut Putu. Jamal dan Molika yang berpikir demikian juga mengangguk. Kemudian, Wira menceletuk, salah. Apa? Seru Putu, Jamal, dan Molika yang kebingungan. Jamal bertanya, Tuan Wahyudi, korban bencana sudah tersebar di berbagai tempat. Bukannya sangat gampang mengajak mereka memberontak. Mary menatap Wira. Dia juga berpikiran sama. Wira mendesah, lalu menjelaskan, korban bencana hanya mau meminta makanan. Kalau kamu mengajak mereka untuk berebut makanan, mungkin nggak masalah. Tapi, kalau kamu mau mengajak mereka ikut memberontak bersama kalian, ini berhubungan dengan persyaratan kedua untuk melakukan aksi pemberontakan, lanjut Wira. Putu memberi hormat dan berucap, Tuan Wahyudi, mohon petunjuknya lagi. Jamal dan Molika memelotot. Bahkan, Mary, Ucup, Jupiter, dan Blacky juga penasaran. Wira sedang mengajarkan rahasia pemberontakan. Perampok yang ambisius pasti ingin belajar. Wira berkata, merampas harta orang kaya dan pembebasan pajak. Ini adalah inti dari teknik tingkat tinggi dan melibatkan perjuangan kelas. Akan tetapi, tidak ada gunanya memberitahu orang-orang ini karena mereka tidak bisa memahaminya. Putu mengacungkan jempol seraya menimpali, kesimpulan Tuan Wahyudi benar-benar mendalam. Pada periode akhir dinasti, mobilitas sosial akan bermasalah sehingga muncul kesenjangan sosial. Inti dari mengganti pemerintahan adalah melawan orang kaya dan merebut harta mereka. Dengan begitu, sebagian besar orang miskin akan mendapatkan makanan dan inilah yang diinginkan rakyat. Asalkan bisa menggalakkan aksi untuk merebut harta orang kaya dan pembebasan pajak, rakyat pasti akan mendukung pemberontakan. Siapapun yang bisa memenangkan hati rakyat akan berhasil, lanjut Putu. Molika dan Jamal sangat antusias. Mereka seperti mendapatkan pencerahan. Bahkan, Mary yang merupakan perampok wanita juga mulai bersemangat dan tidak sabar. Mereka semua tahu kapan waktunya untuk melakukan aksi pemberontakan dan bagaimana memenangkan hati rakyat. Salah, seru Wira.
Ucapannya ini langsung membuat semua orang terdiam di tempat. Salah lagi, ujar Putu yang tercengang. Kemudian, dia berucap sembari memberi hormat, Tuan Wahyudi, mohon petunjuknya lagi. Wira mendesah, lalu menjawab, pada berbagai dinasti, banyak aksi pemberontakan yang terjadi saat periode akhir dinasti. Tapi, apa kamu pernah melihat orang yang pertama kali memberontak berhasil? Bab 480. Perkataan Wira langsung membuat semangat para perampok sirna. Sepertinya memang benar, orang-orang yang pertama kali memberontak pasti akan dilenyapkan oleh pemerintah. Contohnya, 15 tahun yang lalu, terjadi bencana besar yang berkepanjangan di wilayah selatan. Fazana mengerahkan pasukan untuk memberontak dan menguasai 3 provinsi. Akhirnya, pemberontakan ini digagalkan oleh pemerintah. Putu yang banyak membaca sejarah dan tahu tentang perubahan di setiap dinasti mengangguk, lalu menyahut, walaupun berada pada periode akhir dinasti, pemberontak nggak akan bisa melawan pemerintah yang telah memegang kuasa sejak awal. Asalkan pemerintah mengumpulkan kekuatan, mereka tetap punya sedikit kuasa. Kekuasaan ini cukup untuk melenyapkan pasukan yang menggalakkan aksi pemberontakan terlebih dulu. Orang yang memberontak pertama kali akan membuka jalan bagi pemberontak selanjutnya, lanjut Putu. Para perampok yang mendengarnya juga mempunyai pemahaman sendiri. Mereka yakin orang yang memberontak pertama kali pasti akan dihabisi. Perampok-perampok ini pun mulai berkomentar. Benar. Orang yang terkenal pasti akan mendapatkan masalah. Orang yang maju dulu pasti akan dihabisi. Orang terkenal akan mudah menarik perhatian. Orang yang memimpin pasti celaka. Orang yang menyerang dulu pasti akan terluka. Putu berujar lagi sembari memberi hormat, Tuan Wahyudi, mohon petunjuknya. Apa sebenarnya persyaratan utama agar pemberontakan bisa berhasil? Wira berpikir sejenak sebelum menjawab, memperkuat fondasi kekuatan dulu dan jangan terburu-buru beraksi. Putu yang mendengar ucapan Wira langsung menangis dan gemetaran. Dia bersujud dan berucap, ini baru teknik tingkat tinggi yang sebenarnya. Aku nggak menyangka Tuan bersedia mengajarkan rahasia yang begitu hebat. Mohon terima sujudku. Putu bersujud 3 kali sampai dahinya berdarah. Selama bertahun-tahun, dia terus menghasut orang untuk melakukan pemberontakan. Namun, setiap kali aksinya selalu gagal. Sekarang, akhirnya Putu tahu alasannya. Jamal dan Molika juga ikut bersujud. Ucup, Jupiter, dan Blackie pun mengikuti mereka. Ini adalah teknik tingkat tinggi yang sebenarnya untuk merebut pemerintahan. Namun, Wira bersedia mengajarkannya kepada mereka. Jadi, bersujud 3 kali kepada Wira tidak ada apa-apanya. Mary yang berada di samping mengatupkan bibirnya dan tanpa sadar ingin bersujud. Hanya saja, kegigihan Mary menahannya agar tidak berlutut kepada Wira. Akhirnya, Mary hanya menggigit bibirnya dan tidak berbicara. Wira melambaikan tangan seraya berpesan, aku memberitahu kalian semua ini supaya kalian mengerti bahwa melakukan aksi pemberontakan gak semudah itu. Kalau kalian mau cari mati, gak masalah. Tapi, jangan melibatkan aku. Setelah keluar nanti, jangan sembarangan menyebarkan ucapanku ini. Sekelompok perampok segera mengangguk. Ini adalah teknik tingkat tinggi yang sebenarnya dan rahasia untuk berhasil dalam melakukan pemberontakan. Tentu saja, mereka tidak akan begitu bodoh sampai-sampai menyebarkannya kepada orang lain. Wira melambaikan tangan sambil berkata, sudahlah. Kalau nggak ada urusan lain lagi, kalian langsung kembali saja ke Ngarai Naga Biru malam ini. Nanti repot kalau ada yang melihat kalian besok pagi. Ketujuh perampok mengangguk dan hendak pergi. Tiba-tiba, terdengar suara langkah seseorang yang datang terburu-buru. Seorang tentara senior pasukan Zirah Hitam melapor, Tuan, gawat. Ada masalah. Ah, seru Dian. Melihat penampilan Levon yang garang, Dian segera mundur. Dia yang kaget berujar, aku datang menjengukmu dan mengantar makanan untukmu. Aku juga berpikir untuk menyelamatkanmu, tapi kamu malah mau bunuh aku. Saat ini, hati Dian terasa sakit. Pertemanan mereka sejak kecil telah hancur sepenuhnya. Menyelamatkanku. Kamu pikir aku percaya sama kamu. Sekarang yang kamu pikirkan hanya pecundang itu. Kalau aku nggak bisa mendapatkanmu, dia juga sama. Kalau kamu menemaniku mati, aku juga nggak akan kesepian lagi di alam baka. Seru Levon. Meskipun tangannya dirantai, Levon tetap bisa melancarkan jurusnya dan hendak menendang pelipis Dian.